Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersatu hati berdoa untuk ibadah ini, biar Tuhan senantiasa campur tangan. Tuhan memberikan kepada kita semua pengertian akan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat segala kebaikan-kebaikan yang telah Kau berikan buat kami Tuhan, sehingga kami tetap Kau berikan kami kesempatan untuk beribadah Tuhan Yesus. Walaupun kami boleh beribadah secara online Tuhan, tapi kami percaya kasih-Mu, kuasa-Mu tetap sama Tuhan. Tuhan berkati kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan berkati kami semua. Kami percaya damai sejahtera sukacita-Mu tetap melimpah sekalipun kami dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan, nyatakan kasih kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan buat kami semua, untuk kami boleh mendengarkan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami naikkan doa-doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya diberkati Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Ya, salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita percaya saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan, yaitu tentang karakter saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Betapa pentingnya karakter saudara. Dan kita percaya karakter itu adalah yang sangat diinginkan oleh Tuhan Yesus saudara, untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter adalah karakter atau sifat seseorang, yaitu sikap perilaku Anda menunjukkan siapa Anda sesungguhnya atau siapa Anda sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi karakter merupakan ciri khas yang menggambarkan siapa saudara, tercermin dari tindakan-tindakan saudara. Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita saudara daripada talenta. Talenta yang kita punya adalah pemberian Tuhan. Contoh di dalam firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang 21 bicara tentang talenta saudara. Ada yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, ada yang diberikan 1 talenta. Beda dengan karakter saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karakter merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kita hidupi dan yang kita yakini. Jelas saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus lebih tertarik kepada karakter? Karena karakter merupakan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang kita hidupi dan kita yakini. Karakter terbentuk dari pilihan kita. Saudaralah pencipta dari karakter saudara sendiri. John Maxwell ada satu menulis, talenta merupakan satu pemberian, tetapi karakter merupakan satu pilihan. Jelas saudara yang dikasihi. Tadi saya sudah jelaskan bahwa talenta itu merupakan pemberian Tuhan, tetapi karakter merupakan pilihan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena saudara dan saya telah ditebus dan menjadi miliknya Tuhan Yesus, supaya kita mempunyai pilihan, yaitu memiliki karakter Tuhan Yesus saudara, bukan karakter yang lain. Oleh sebab itu tadi dikatakan karakter merupakan pilihan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat, karakter kita menunjukkan siapa kita sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika karakter kita terbentuk, karakter itu menunjukkan bahwa siapa kita sebenarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi tinggi sebuah promosi harus diimbangi
dengan kedalaman karakter. Karena karakter merupakan pondasi kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi seseorang yang mengalami suatu promosi harus diimbangi juga kedalaman karakter. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau karakter Anda berkembang lebih lambat dari promosi, maka akan terjadi ketidakseimbangan yang mengakibatkan dosa dapat masuk dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, memiliki karakter yang baik berarti besar di dalam saudara, bukan besar di luar. Kalau besar di luar itu namanya reputasi, ketenaran atau populer, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi karakter yang baik itu berarti besar di dalam saudara yang dikasih Tuhan. Artinya semua yang menjadi karakter yang baik itu akan mengalir keluar saudara. Sehingga ketika promosi datang, karakter dan promosi itu dapat seimbang saudara. Sehingga orang-orang percaya dapat memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik adalah spirit of excellence, lebih dari yang diharapkan saudara. Untuk itu mari kita belajar. Ada 4 poin saudara yang harus kita pelajari. Yang pertama, memiliki karakter Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, memiliki buah roh. Galatia pasal 5 ayat yang ke-22, yaitu tentang isi dari buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Karakter adalah karakter atau sifat, yaitu sekumpulan sikap perilaku Anda menunjukkan siapa Anda. Pada waktu kita hidup dalam karakter yang baik, itu menggambarkan karakter Tuhan kita, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita atau saudara hidup dalam karakter yang baik, itu menggambarkan karakter Tuhan kita. Yang kedua, memberi yang terbaik seperti untuk Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Yang terpenting bukan yang Anda miliki, saudara, tetapi apa yang Anda lakukan dengan Anda miliki. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita baca Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, saudara yang dikasih Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, karakter dapat diubah karena karakter adalah pilihan, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, yang tidak dapat dirubah dari sidik jari, saudara. Yang ketiga, dari spirit of excellence, lebih dari yang diharapkan. Yang ketiga adalah komitmen penuh, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Seseorang yang memiliki komitmen, kegigihan, dan ketekunan yang akan mengalahkan kegagalan menuju ke keberhasilan yang maksimal. Dia bicara tentang talenta. Ada orang yang diberikan 5 dan menjadi 10 talenta, 100%, saudara. Di dalam Matius 25 ayat yang ke-21, saudara. Jelas, saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jadi seseorang yang memiliki komitmen, kegigihan, dan ketekunan akan mengalahkan kegagalan menuju keberhasilan yang maksimal. Kita masuk dalam poin yang keempat, siap bertanggung jawab, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita baca Daniel pasal 6 ayat yang keempat. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau suatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak didapati satu kelalaian atau suatu kesalahan padanya.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karakter harus senantiasa dilatih dari respon yang benar. Jadi kehidupan ditentukan oleh 10% apa yang terjadi dalam kehidupan kita. 90% bagaimana respon kita terhadap hal itu. Jelas saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kehidupan ditentukan oleh 10% yang terjadi dalam kehidupan kita, sedangkan 90% bagaimana respon kita terhadap hal itu. Jadi 99% kegagalan terjadi pada orang yang terbiasa membuat alasan. Pertama adalah tidak siap. Dia selalu mengatakan, wah saya tidak siap karena hal apapun. Yang kedua karena faktor lingkungan. Yang kedua fasilitas saudara. Dia bisa berkata karena dia gagal, dia membuat alasan bahwa fasilitasnya nggak memadai, saudara. Terus yang kedua karena dia gagal, dia memiliki alasan karena keluarga, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena keluarga tidak mendukung, karena keluarga tidak membantu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan dengan alasan karena saudaranya nggak memberikan satu semangat, dorongan, atau bantuan, sehingga dia gagal, saudara. Ini yang dikatakan karakter harus dilatih dari respon yang benar, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi karakter yang baik, spirit of excellence, lebih dari yang diharapkan. Yang pertama adalah memiliki karakter Kristus. Yang kedua, memberi yang terbaik seperti untuk Tuhan. Yang ketiga, memiliki komitmen yang penuh. Yang keempat, siap bertanggung jawab, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari 4 poin ini, bahwa kita memiliki karakter yang baik, yang besar di dalam, saudara. Sehingga ketika sesuatu promosi itu karena karakter kita baik, maka promosi itu dapat berkembang dengan baik. Karena karakter dan promosi itu berjalan bersama-sama, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tutup dengan satu kata-kata bijak. Komitmen dan kompetensi dapat membawa Anda ke puncak karier atau bisnis, saudara. Namun hanya karakter, saya katakan sekali lagi, namun hanya karakter yang dapat membuat Anda tetap di sana, atau bertahan, atau tetap eksis, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar dari karakter, saudara. Yaitu karakter adalah pilihan. Kita harus memilih, yaitu karakter yang sudah memberikan contoh, yaitu karakter Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari saudara, firman Tuhan sudah disampaikan. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kalau firman Tuhan telah disampaikan, berbicara tentang karakter Tuhan Yesus. Biarlah karakter ini Tuhan boleh terbentuk sesuai dengan karakter Kristus. Itu pilihan kami Tuhan, karena kami telah ditebus oleh Engkau dengan darah yang mahal. Sehingga kami mau dalam kehidupan kami hanya ada karakter Kristus yang boleh ada dalam kehidupan. Sehingga dalam kehidupan kami, promosi baik karier maupun bisnis dapat berimbang, karena pertumbuhan karakter maupun promosi itu seimbang, Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, dan kita akan sama-sama memperkatakan visi rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia, dengan nilai ikrar, integritas, keintiman, rendah hati, antusias, inovatif, rela berkorban. Amin. Jemaat semua yang ada di rumah atau dimanapun Anda berada, kita akan bersama-sama memperkatakan Mazmur 91.
dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sebelum kita berpisah, kita mau menerima berkat yang dari Tuhan Yesus. Mari angkat tangan. Berkat damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa melalui Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Semua yang percaya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.